Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pencerahan. Pemirsa TV-mu, berita dan analisa kembali hadir menjumpai Anda dengan sejumlah informasi yang cerdas dan mencerahkan. Bersama saya Boy Aditya, inilah berita dan analisa selengkapnya untuk Anda. Pemirsa, Ketua PP Muhammadiyah Haidar Nasir memberikan tausiah di acara muhasabah yang digelar oleh pimpinan daerah Muhammadiyah Yogyakarta. Dalam tausiahnya, Haidar Nasir berbicara mengenai makna Khalifatullah dan kepemimpinan di dalam Al-Quran. Pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Yogyakarta mengadakan muhasabah keliling masjid-masjid di Kota Yogyakarta. Hadir pengisi tausiah pada kali ini Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haidar Nasir. Muhasabah kali ini mengangkat tema makna Khalifatullah dan kepemimpinan dalam Al-Quran. Ciri dari Abdullah itu bisa dibaca di surat Al-Furqan ayat 73 sampai akhir. Wa ibadur rahmanul ladzina yamshuna 'alal ardi hauna ila akhir. Itu ciri-ciri dari Abdullah. Jadi kalau kita ingin jadi Abdullah yang baik, praktekkan saja itu. Muhasabah ini diikuti oleh perwakilan cabang dan ranting Muhammadiyah se-Kota Yogyakarta. Dalam kesempatan ini juga diadakan diskusi tanya jawab tentang dinamika Muhammadiyah dan bangsa saat ini. Menurut saya sendiri Muhammadiyah Asrul Sabtono memberitakan dari Yogyakarta. Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta, Bunda Faruk, melakukan peletakan batu pertama pembangunan SD Warung Boto. Rencananya SD Warung Boto ini akan dibangun menjadi gedung pendidikan yang megah. Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta, Bunda Faruk, meletakkan batu pertama pembangunan SD Muhammadiyah Warung Boto. SD Muhammadiyah Warung Boto ini akan menjadi gedung pendidikan yang megah. Dalam hal pendanaan, Arisman selaku Ketua Pembangunan menuturkan dana pembangunan didapat dari para investor. Bahkan satu diantaranya adalah Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. Pimpinan ranting Muhammadiyah Warung Boto yang telah sepakat untuk menjadikan kampung ini menjadi kampung Muhammadiyah, maka kita juga akan membangun sebuah gedung Muhammadiyah. Ya, gedung Muhammadiyah yang diperuntukkan untuk SD Muhammadiyah Warung Boto. Ini memang dananya cukup besar untuk ukuran ranting, yaitu sekitar 5 miliar dengan lantai 3 nanti gedungnya itu. Tetapi para penggiat Persyarikatan Muhammadiyah berkeyakinan bahwa tidak pernah ada gedung Muhammadiyah yang mangkrak dalam pembangunan. Oleh karena itu kami yakini dan upaya kerja keras dan melibatkan seluruh komponen penggiat Persyarikatan Muhammadiyah dan seluruh amal usaha Muhammadiyah seperti SD Muhammadiyah yang lain di Umbul Harjo, lalu Universitas Ahmad Dahlan. Bunda Faruk selaku Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta menyambut baik dengan didirikannya gedung SD Muhammadiyah ini. Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta sangat-sangat mendukung dan kita bersyukur kepada Allah bahwa warga Muhammadiyah masih banyak semangat, spirit untuk membangun Muhammadiyah sebagai gerakan Islam di tengah-tengah masyarakat. Asrul Sabtono memberitakan dari Yogyakarta. Pemirsa, dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan dan menyongsong Muktamar ke-47 Muhammadiyah di Makassar, warga Warung Boto Yogyakarta mengadakan pawai keliling kota Yogyakarta. Warga Warung Boto Yogyakarta mengadakan pawai keliling kota Yogyakarta. Acara ini digelar dalam rangka menyambut bulan Ramadan 1436 Hijriah dan songsong Muktamar ke-47 Muhammadiyah di Makassar. Warga sangat antusias mengikuti pawai tersebut. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya peserta yang berjumlah 700 peserta. Kampung Muhammadiyah Warung Boto dalam rangka songsong Ramadan 1436 Hijriah dan songsong Muktamar Muhammadiyah dan Aisyah yang ke-47.
dan peserta yang mengikuti pada Songsong Ramadan pada pagi hari ini ada 575 peserta. Peserta pawai berasal dari SD Muhammadiyah, remaja masjid, Hizbul Waton, Tapak Suci, ibu-ibu Aisyah dan warga masyarakat sekitar. Rute yang dilalui pawai Songsong Muktamar ke-47 Muhammadiyah dan menyambut Ramadan yaitu start dari Warung Boto, Jalan Kusuma Negara, Jalan Veteran, Jalan Supomo dan finish ke tempat semula. Asrul Sabtono memberitakan dari Yogyakarta. Mantan Ketua Umum PP Aisyah Hamamah Suratno memberikan ceramah di hadapan ribuan warga Aisyah. Acara yang dikemas dalam bentuk tablik akbar ini digelar oleh pimpinan wilayah Aisyah Daerah Istimewa Yogyakarta. Menyambut Muktamar 1 Abad Aisyah dan Muktamar ke-47 Muhammadiyah, pimpinan wilayah Aisyah Daerah Istimewa Yogyakarta menggelar tablik akbar di Gedung Wana Baktiasa. Acara ini dihadiri 2.500 anggota Aisyah dari berbagai penjuru Daerah Istimewa Yogyakarta. Hadir dalam tablik akbar ini diantaranya Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta Agus Taufikur Rahman, Ketua DPRD DIY Arif Nur Hartanto, serta mantan Ketua Umum PP Aisyah Hamamah Suratno. Acara ini adalah dalam rangka Tasyakuran Aisyah yang ke-101 sekaligus Songsong Muktamar Aisyah ke-47 di Makassar, diikuti oleh segenap anggota dan keluarga besar Aisyah se-DIY. Memang kami mengundang sekitar 2.500 orang dari seluruh DIY. Ini juga dalam rangka konsolidasi untuk mensemangatkan seluruh keluarga besar Aisyah DIY dalam rangka Aisyah masuk abad yang kedua. Tablik akbar yang bertemakan gerakan muslim untuk mencerahkan bangsa ini, selain untuk menyongsong Muktamar 1 Abad Aisyah dan Muktamar ke-47 Muhammadiyah, juga sebagai penyemangat Aisyah agar dapat menghadapi tantangan ke depan dan menjawab berbagai persoalan masyarakat. Asrul Sabtono memberitakan dari Yogyakarta. Mantan Ketua Umum PP Aisyah Hamamah Suratno memaparkan tantangan dan solusi yang akan dihadapi oleh Aisyah ke depannya. Hal ini disampaikan di sela-sela tablik akbar Aisyah yang digelar pimpinan wilayah Aisyah Daerah Istimewa Yogyakarta. Di sela-sela tablik akbar pimpinan wilayah Aisyah Daerah Istimewa Yogyakarta, mantan Ketua Umum Aisyah Hamamah Suratno memaparkan tentang tantangan yang dihadapi Aisyah abad kedua. Dinamika sosial yang terjadi di masyarakat menjadi tantangan Aisyah ke depan. Selain itu, Hamamah Suratno juga memaparkan solusi-solusi untuk menghadapi tantangan tersebut. Pertama, tantangan sekarang dengan era baru, era IT yang begitu maju, era ASEAN ya, untuk masuknya kesempatan orang luar, jadi tenaga kerja masuk, kemudian pikiran masuk, budaya masuk, itu semua jadi mengglobalisasi dan internasionalisasi, Asia Tenggaranisasi, ASEANisasi itu mempunyai tantangan yang besar. Tantangan yang besar itu pertama itu pada manusianya. Manusia di sini manusia warganya sendiri dan juga termasuk pimpinannya. Nah, tantangan pada pimpinannya itu adalah untuk mampu berpikir kontekstual menghadapi tantangan yang sekarang ini. Jadi Aisyah ini dengan sifatnya kerja yang inklusif, tidak eksklusif loh. Itu berpikir tentang masyarakat Indonesia. Kalau di DIY ya masyarakat DIY, bagaimana masalah yang ada di DIY. Seperti tadi saya kemukakan, DIY itu soal pendidikan itu begitu besar. Apa tantangannya begitu besar? Yaitu masuknya orang-orang yang sekolah di sini. Kemudian kalau sudah masuk di sini apa nanti dampaknya di situ? Itu munculnya pergaulan bebas. Dan bukan bebas, dari luar negeri pun datang kemari membawa kultur budaya luar negeri masuk di sini. Jadi saya katakan akulturasi dan ditambah dengan sekarang era postmodern. Postmodern itu artinya menghalalkan apa saja, demokrasi apa saja, nggak ada yang satu lebih daripada yang lain, macam seperti itu harus diperhatikan. Nah, untuk itu maka yang harus diperhatikan adalah bagaimana selain dari kemampuan berpikir ya, juga semangat untuk melakukan kegiatan ini.
Aisyah sudah punya wadah yang begitu bagusnya, persepsi masyarakat yang begitu bagusnya, dipercaya oleh masyarakat untuk menjalankan program apa saja Aisyah. Satu-satunya dipercaya hanya Aisyah. Ini itu dipakai, dimanfaatkan untuk bisa menghadapi era sekarang. Semangat ditingkatkan, semangat kualitas, meningkatkan kualitas diri, itu sekarang sangat penting ya. Jadi tadi ada 4 hal yang saya sampaikan. Pertama, itu adanya kesadaran. Jogja ini sadar daerah yang begini-begini jadi harus begini-begini. Yang kedua, kepekaan, artinya sensitiveness-nya itu. Melihat, oh kalau seperti itu ini nggak bisa, ini harus ini, itu. Kemudian kepedulian, itu setelah melihat seperti itu, lalu kalau gitu harus begini, itu peduli melakukan. Nah kemudian yang keempat, aksi, harus mau melakukan. Jadi tidak hanya Masya Allah, wah bagaimana kita, tidak, tapi kita harus ada aksi. Itu di 4 hal itu yang tadi harus menjadi bekal dari Aisyah yang ada di daerah Yogyakarta. Karena Yogyakarta itu provinsinya kecil, tapi persoalannya sangat banyak, ya sangat banyak. Karena apa? Karena keberadaan Yogyakarta sendiri itu yang mengundang soal pendidikan, soal wisata, itu tumbuhnya hotel. Kita tidak bisa menyalahkan hotel masuk, tidak bisa. Tapi itu memang fenomena perkembangan zaman. Hanya kita harus melihat dampaknya bagaimana mengatasi dampak itu, gitu loh. Ya, harus hidup di era yang apapun. Asrul Sabtono memberitakan dari Yogyakarta. Pemirsa, jangan kemana-mana, berita dan analisa akan segera kembali untuk Anda. Pemirsa, terima kasih masih bersama kami dalam berita dan analisa. Dalam pelantikan Rektor Institut Bisnis Muhammadiyah, Ketua PP Muhammadiyah Malik Fajar memberikan masukan kepada para kader Muhammadiyah dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Sebagai pembicara utama, Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Malik Fajar hadir menyampaikan arahan dalam pengembangan IBM ke depan. Dalam pidatonya, Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang juga pernah menjadi Menteri Pendidikan ini menegaskan kepada jajaran rektor dan kader Muhammadiyah untuk tidak main-main dengan pendidikan, apalagi untuk mengeluarkan ijazah palsu. Karena pendidikan ini bukan hanya untuk Muhammadiyah, namun untuk bangsa dalam mempersembahkan generasi unggulan. Tidak ada jam kosong. Kemudian saya tahu persis bahwa ada saja yang main-main dengan pendidikan. Karena itu, semua ijazah yang dikeluarkan harus ada di Biro Akademik, ada di Rektor 1, di Ketua Jurusan. Fotokopi yang sudah dilegalisasi. Yang sekarang orang ribut-ribut tentang ijazah palsu. Jangan menjadi orang palsu, guys. Ini penting sekali. Anda boleh kondisi ekonominya, mobilnya tidak bagus, saya naik sepeda motor jadi rektor. Tapi kalau Anda punya terpercaya, maka Anda lebih dihormati daripada naik mobil mewah. Ia juga mengatakan, untuk membangun pendidikan yang bagus diawali dengan kerja keras. Niat baik saja tidak cukup, melainkan harus dibarengi manajemen yang baik dalam pengelolaannya. Dan yang paling penting adalah agar masyarakat percaya untuk menyekolahkan anak-anaknya ke sekolah Muhammadiyah. Pidato Malik Fajar ini membuat semua hadirin bertepuk tangan karena dapat membangkitkan semangat dan inspiratif. Arina Nurrohmah, Eko Boyurianto memberitakan dari Bekasi, Jawa Barat. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara menjadi mentor dan pembina berdirinya Institut Bisnis Muhammadiyah serta sekolah tinggi lainnya di berbagai wilayah di tanah air.
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara sebagai amal usaha Muhammadiyah yang berkembang pesat menjadi acuan bagi sejumlah perguruan tinggi di tanah air. Salah satunya, peran Universitas Muhammadiyah sebagai monitor berdirinya Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi. Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Agus Sani menjelaskan, dirinya mewakili UMSU bersyukur diberikan kepercayaan untuk membina dan mengawal IBM menjadi perguruan tinggi yang unggulan dan mencetak generasi unggul ke depan. Juga kepada UMSU sebagai pembina, tentu kami sangat bersyukur karena kepercayaan ini juga akan kami coba untuk sumbangkan kepada Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi ini bisa menjadi sebuah perguruan tinggi ternama di kota Bekasi ini dan juga di daerah DKI dan sekitarnya. Maka kita berharap dengan adanya Universitas Institut Bisnis Bekasi ini akan menjadi sebuah memperkuat armada perguruan tinggi Muhammadiyah di seluruh Indonesia pada masa datang. Kita berharap. Senada dengan Rektor UMSU, Ketua Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Hairil Anwar yang juga mengapresiasi berdirinya IBM sebagai pembentukan sekolah bisnis untuk menumbuhkan jumlah pengusaha di Indonesia. Entrepreneur. Nah, secara umum sebenarnya entrepreneur itu ada dua. Entrepreneur yang mengarah kepada bisnis, tapi ada juga entrepreneur yang mengarah kepada sosial. Nah, Muhammadiyah sendiri itu lahir karena entrepreneur sosial itu. Di apa itu maksudnya? Entrepreneur sosial itu adalah wirausahawan yang mengembangkan masyarakat untuk menjadi masyarakat mandiri dan maju. Sebagai sekolah bisnis pertama Muhammadiyah, IBM diharapkan nantinya dapat mencetak para pengusaha unggulan dan dapat memperbaiki ekonomi bangsa ke depan. Arina Nurrohmah, Eko Boyurianto memberitakan dari Bekasi, Jawa Barat. Pemirsa, Pondok Pesantren Muhammadiyah Kuala Madu, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara merayakan miladnya yang ke-27 sekaligus mewisuda 61 santri tingkat aliyah dan 115 santri tingkat sanawiyah. Pondok Pesantren Muhammadiyah Kuala Madu melepas sebanyak 61 orang santri untuk tingkat aliyah dan 115 santri tingkat sanawiyah untuk angkatan ke-22 sekaligus merayakan milad yang ke-27. Di usia yang ke-27, Pondok Pesantren Kuala Madu telah menghasilkan ratusan alumni yang kini menyebar menjadi pendakwah di banyak lokasi. Alumni Pondok Pesantren Kuala Madu juga banyak melanjutkan kuliah di berbagai perguruan tinggi di dalam dan luar negeri. Tahun ini, dari 61 alumni yang diwisuda, 8 siswa Ponpes Kuala Madu diterima melalui paket undangan di beberapa perguruan tinggi. Pimpinan Umum Pondok Pesantren Kuala Madu Zulkarnain Tala menjelaskan perkembangan Ponpes saat ini. Hari ini kami melepas sebanyak 61 santri-santriah, 8 orang diantaranya masuk undangan ke perguruan tinggi di seluruh Indonesia. Zulkarnain Tala bersyukur kalau tahun ini dapat melaksanakan wisuda 60 santri aliyah dan 115 santri sanawiyah. Kepala Seksi Pondok Pesantren Kemendak Langkat Bahrudin Damaik menyebutkan, kini Ponpes Kuala Madu sudah jauh lebih baik. Akan juga dilaksanakan pembangunan asrama putra yang levelnya juga, kebersihan dan fasilitasnya juga akan semakin ditingkatkan. Doa kita, semoga apa yang menjadi niat, hajat, rencana dan usaha dari pimpinan pondok pesantren dan kita semua ini menjadi kenyataan. Amin. Diharapkan dalam waktu dekat, Asrama Putra akan menambah fasilitas Ponpes. Milad dan wisuda santri Pondok Pesantren Kuala Madu dihadiri Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sarwoedi dan Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Binjai AS Dinata. Menyemarakan milad ke-27 Pondok Pesantren Kuala Madu, para santri menampilkan berbagai kegiatan dan keterampilan. Syaiful Hadi, TVMU, memberitakan dari Kuala Madu, Langkat, Sumatera Utara. Pemirsa, guna mengapresiasi dan meneladani Rashidi dalam dakwah Islam di Indonesia, Depok Islamic Study Circle menggelar seminar peringatan 100 tahun Profesor Dr. H.M. Rashidi di Pusat Studi Jepang Universitas Indonesia. Kiprah H.M. Rashidi sebagai Menteri Agama pertama dan sebagai pejuang yang selalu membimbing dan menjaga keberadaan Masjid Universitas Indonesia dari arus sekularisme pemberontakan era Orde Baru, mendorong Depok Islamic Study Circle untuk menggelar peringatan 100 tahun H.M. Rashidi di Pusat Studi Jepang Universitas Indonesia. Acara ini sebagai wujud apresiasi dan meneladankan H.M. Rashidi dalam dakwah keislaman. Dalam acara ini, menghadirkan narasumber seperti Dewan Kehormatan Pemilu Jimli Asidiki,
Guru Besar FISIP Universitas Indonesia Ibnu Hamid, dan Adnin Armas. Dan pengalaman Jimli Asidiki selaku murid dari HM Rasjidi dan juga cara implementasi dakwah Islami saat ini berdasarkan pemahaman HM Rasjidi. Acara ini pun diharapkan mampu memberikan inspirasi anak muda untuk meneruskan perjuangan dakwah Islami yang dilakukan oleh HM Rasjidi di era saat ini. Noviani Nuraini, Arfian Fahri memberitakan dari Depok, Jawa Barat. Pemirsa, jangan kemana-mana dahulu, berita dan analisa akan segera kembali untuk Anda. Pemirsa, terima kasih masih bersama kami dalam Berita dan Analisa. Forum Komunikasi Alumni Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah menggelar silaturahmi nasional IMM keempat pada Sabtu kemarin dengan mengusung tajuk Bangkit dan Optimalkan Peran Kader. Forum Komunikasi Alumni atau Vokal Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah menyelenggarakan silaturahmi nasional atau Silatnas pada 6 hingga 7 Juni 2015. Silatnas dengan tema Bangkit dan Optimalkan Peran Kader ini dihadiri oleh seluruh alumni IMM lintas profesi, antara lain anggota DPR, DPRD, kepala daerah, politisi, akademisi, serta peneliti dan praktisi hukum. Silaturahmi nasional yang digelar 2 hari ini diisi dengan berbagai acara, antara lain dialog kebangsaan menuju Indonesia abad kedua yang diisi oleh Haritanu Sudibyo sebagai keynote speaker dan peluncuran buku karya alumni IMM. Dengan adanya Silatnas ini, diharapkan menghimpun alumni-alumni yang notabene sudah berpotensi di masyarakat sehingga membina generasi IMM selanjutnya. Seluruh alumni pengurus Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah dan 5 perwakilan pengurus alumni dari setiap provinsi. Agenda lainnya dari acara ini adalah pemilihan Ketua Umum Forum Komunikasi Alumni Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah selanjutnya. Rizky Nurul Ilmi, Yaser Fatur memberitakan dari Jakarta. Selain diskusi kebangsaan, agenda lain dari silaturahmi nasional Forum Komunikasi Alumni IMM yaitu untuk mencari pengganti Ketua Umum Koordinator Nasional Forum Komunikasi Alumni IMM Marzuki Usman. Silaturahmi nasional alumni IMM yang digelar selama 2 hari merupakan forum pengambilan keputusan tertinggi organisasi layaknya kongres atau muktamar. Adanya pemilihan Ketua Umum Koordinator Nasional Forum Komunikasi Alumni Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah atau Vokal menggantikan Marzuki Usman yang pernah menjabat menteri di era pemerintahan B.J. Habibie dan Abdurrahman Wahid. Pemilihan Ketua Umum Vokal IMM diawali dengan sidang komisi-komisi mengenai anggaran dasar, anggaran rumah tangga, program, dan rekomendasi. Kemudian dilanjut dengan pengesahan komisi-komisi dan pemilihan pengurus. Silatnas ini sama derajatnya dengan muktamar jika di Muhammadiyah. Diselenggarakan 5 tahun sekali, tetapi setiap periode 3 bulan atau 6 bulan dilakukan rakernas yang merumuskan kegiatan-kegiatan aktual. Rizky Nurul Ilmi, Yaser Fatur memberitakan dari Jakarta. Pemirsa, suasana Taman Balai Kambang Kota Surakarta terlihat berbeda dari biasanya. Rombongan pengunjung datang beramai-ramai untuk menyaksikan agenda rutin tahunan yang diselenggarakan oleh pengelola Taman Balai Kambang yaitu Sendratari Ramayana. Pementasan tari ini diselenggarakan secara berkala setiap datangnya bulan purnama. Dalam acara kali ini merupakan yang keempat kalinya bekerja sama dengan beberapa sanggar yang berada di kota Solo.
Kali ini yang mendapat kesempatan untuk tampil adalah Sanggar Meta Budaya Surakarta dengan lakon yang diangkat Geger Gua Kiskenda. Lakon ini menceritakan sepenggal cerita dalam perjalanan Rama dan Lesmana untuk mencari istrinya Dewi Sinta yang diculik oleh raksasa Rahwana. Dalam pementasan tari kolosal yang dibawakan oleh 115 penari ini, tidak hanya melibatkan penari dewasa saja, namun puluhan penari cilik juga ikut terlibat. Yang rata-rata mereka masih siswa sekolah dasar. Sendera Tari Ramayana pada malam hari ini adalah event tahunan UPTD Balekambang sebagai sarana wisata di kota Solo, dan kita menampilkan pada malam hari ini adalah Geger Gua Kiskenda yang menceritakan perjalanan Romo Lesmono dalam mencari istrinya yang diculik Dewi Sinta itu, diculik Rahwana Raja itu, sampai dengan perjalanan yang begitu panjang ya. Terus event ini selama 1 tahun akan ada cerita yang bersambung terus, dan antusiasme masyarakat Solo juga sangat bagus. Hal ini dibuktikan dengan penuhnya semua tempat duduk yang tersedia. Bahkan banyak juga penonton yang rela berdiri untuk menyaksikan pentas tari yang berdurasi 4 jam ini. Baik penyelenggara maupun penonton berharap event seperti ini bisa terus diadakan mengingat antusias masyarakat Solo yang besar. Selain untuk melestarikan budaya, kegiatan seperti ini dapat memberikan hiburan kepada masyarakat. Ovi Nandia, Friendly, UMS memberitakan dari kota Surakarta. Pemirsa, demikian sejumlah informasi yang telah kami hadirkan dalam berita dan analisa. Saya Boy Aditya dan tim redaksi yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Salam pencerahan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.